Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, sekarang saya sudah ada di Indonesia. Setelah sampai Jakarta, akhirnya saya sama keluarga memutuskan untuk langsung liburan ke daerah Bandung. Nah, sekarang saya sudah ada di daerah Bandung, tepatnya daerah Dago ya, sekarang liburan. Nah, yang mau tahu bagaimana proses kepulangan saya kemarin, ikutin terus video saya. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dulu ya. Oke, yang pertama ada yang nanya bagaimana proses sebelum keberangkatan, perlu tes PCR atau enggak? Iya, jadi sebelum keberangkatan saya harus tes PCR dulu, itu wajib ya sekarang karena masih dalam kondisi pandemi dan COVID seperti ini. Tes PCR-nya saya lakukan di Jeddah National Hospital, biayanya sekitar 380 atau 400 rialan lah gitu ya, dan hasilnya bisa diambil dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi kalau yang buru-buru bisa tes PCR di sana ya. Syarat-syarat lainnya ya standar ya, kayak tiket itu saya booking ya seminggu sebelumnya. Kemudian paspor harus ada masa berlakunya tuh harus lebih dari 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan harus diperpanjang dulu di KJRI, tepatnya di daerah Aziziyah gitu ya. Harus perpanjang dulu di sana. Kemudian karena saya pergi untuk vacation bukan final exit, saya keluarkan exit and re-entry visa. Bagaimana prosesnya? Wallahi saya nggak tahu karena itu disediakan langsung oleh perusahaan saya. Jadi perusahaan saya yang urus langsung. Nah, kedua, yang nanya bandara, gimana di bandara? Di bandara begitu masuk kita dicek suhu tubuh, masker jangan sampai turun. Terus pas lagi check-in, sebelum check-in mau masuk antrian ditanya dulu sudah ada PCR test atau belum. Kita harus tunjukkan, kemudian baru kita boleh masuk ke antrian untuk check-in. Nah, di tempat check-in juga ditanya sebelum kita dikasih boarding pass atau ya check-in di bandara, itu kita juga ditanya PCR testnya ada PCR test atau enggak, karena mereka tahu di Jakarta atau Indonesia dan negara-negara lainnya diwajibkan PCR test, dan khusus untuk Jakarta mereka langsung bertanya ada PCR test atau enggak. Kemudian dilihat hasilnya, kalau negatif, kalau negatif kita baru di print boarding passnya. Kemudian di bandara juga jangan lupa mereka selalu menerapkan social distancing. Jadi kalau kita agak rapat dikit dengan teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya, mereka selalu bicara jaga jarak. Mereka nggak bilang social distancing, tapi mereka bicaranya jaga jarak gitu. Tetap ya, semua sampai masker itu mereka tanyakan. Kalau posisinya nggak bagus, tolong dibenerin, atau maskernya agak rusak, mereka tolong benerin gitu kan. Nah, bandaranya itu udah saya bikin ya di video saya berikut. Di video saya sebelumnya saya review bandaranya. Jadi ini saya mau ngejelasin aja step by stepnya. Kemudian selama di pesawat, jadi di pesawat itu dilakukan social distancing. Jadi saya sama orang di sebelah saya itu dari tiga bangku, jadi tengahnya kosong. Jadi yang saya naikin kemarin Saudi Airlines SV816 itu posisi bangkunya 3. Jadi di tengah itu semuanya kosong. Nah, terus kenapa saya pilih Saudi Airlines, kenapa nggak pilih Garuda? Karena Garuda jadwalnya terbatas. Jadi Garuda itu dalam 1 minggu atau 1 bulan itu terbatas banget. Nah, Saudi ini cukup banyak, relatif banyak lah, bisa dikatakan seminggu 3 kali penerbangan dari dan ke Jeddah, dari Jakarta ke Jeddah ataupun Jeddah ke Jakarta. Jadi lebih banyak pilihannya, dan harganya relatif sama sih sama Garuda. Jadi saya pilih Saudi Airlines aja ya, karena jadwalnya relatif banyak, jadi kita lebih banyak pilihan. Nah, sampai di Indonesia kita turun, begitu turun kita disuruh isi dokumen clearance kesehatan itu. Kebetulan saya udah download. Kemudian ada satu lagi dokumen, dan itu harus kita isi di sana.
Saya share juga di video saya sebelumnya, ada dokumennya. Nah, clearance untuk kesehatannya itu nanti diambil sama petugasnya. Setelah di scan, diambil sama petugasnya. Nah, PCR testnya itu dicek dan distempel di pemeriksaan pertama. Jadi kita disuruh baris, dan selama baris itu ada kamera detektor panasnya, temperaturnya. Jadi yang temperaturnya tinggi langsung diambil. Alhamdulillah kemarin nggak ada yang temperaturnya tinggi sih. Kemudian di situ PCR test kita diperiksa, negatif. Alhamdulillah saya negatif, jadi langsung distempel kalau itu sudah dicek. Kemudian saya bukan balik sih, saya pergi. Kalau di Terminal 3 Ultimate itu kita ke kanan. Ke kanan kalau yang ada PCR test. Kalau yang nggak ada PCR testnya, dia lurus, kemudian dilakukan rapid test. Nah, selanjutnya yang saya tanya ke petugas bandaranya, setelah rapid test, kalau hasilnya negatif, dia boleh pulang. Yang negatif boleh pulang, yang positif dikarantina. Nanti ada pilihannya mau dikarantina di sebelah mana, gitu kan? Di hotel mana? Di Wisma Atlet kah, atau di hotel-hotel sekitaran bandara. Kemudian ya udah itu, kemudian dikarantina, selesai. Saya masuk ke pemeriksaan berikutnya. Di clearance kesehatan itu ditanya, kemudian diambil surat clear kesehatannya. Sama PCR testnya juga ditanyakan lagi, cuman dilihat aja sih, cuman diverifikasi. Sudah itu, udah kita boleh keluar, kita masuk ke cek imigrasi, cek paspor. Nah, di cek paspor itu ditanya juga PCR testnya, pemeriksaan ketiga PCR test. Jadi kalau mau pulang, usahain dokumen PCR testnya jangan dimasukin ke tas biar nggak ribet, gabungin aja sama paspor. Nah, imigrasi selesai, stempel, kita keluar. Sampai di tempat klaim bagasi. Di klaim bagasi, setelah kita ambil bagasi kita, gampang kok sekarang kalau klaim bagasi, cuman satu aja sih yang beroperasi. Jadi kemarin saya pulang jam 9 sampai sini, sampai jam 10 lah. Jadi dari 10 klaim bagasi itu cuma satu yang beroperasi. Jadi sekarang agak lebih gampang. Kemudian setelah dapat bagasi, kita keluar dari tempat klaim bagasi, terus diperiksa lagi sama Bapak Tentara untuk pemeriksaan keempat. Jadi 4 kali PCR testnya diperiksa. Setelah itu kita keluar. Nah, sekarang itu bagasi itu nggak ribet, jadi kita nggak di scan lagi bagasinya atau gimana-gimananya. Terus kita keluar aja, jalan sampai di tempat terakhir. Tempat terakhir itu kita ditanya lagi PCR testnya, pemeriksaan kelima untuk PCR test. Sudah selesai, baru kita boleh keluar. Gitu. Jadi nggak ada karantinaan, nggak ada kita harus ditahan atau dicek rapid lagi. Kalau kita bawa PCR test, kita boleh keluar dengan aman dan santai. Udah selesai dicek sama Bapak Tentara di pemeriksaan kelima, di pos pemeriksaan kelima itu, saya langsung pergi dari bandara, meninggalkan bandara, dan langsung jalan-jalan sama keluarga saya. Terus ada juga yang nanyain, emangnya boleh ya bisa bawa anak istri? Saya boleh. Jadi kebetulan di perusahaan saya mengeluarkan family visa yang membolehkan saya membawa anak dan membolehkan saya bawa istri sampai 3 anak. Jadi itu tergantung pekerjaan kita, tergantung juga perjanjian sama perusahaannya, boleh atau enggak kita bawa keluarga. Alhamdulillah saya boleh bawa, dan sekarang alhamdulillah sudah masuk tahap akhir untuk proses keberangkatan, tinggal stamp visa aja. Jadi saya rasa cukup jelas ya sekarang penjelasan atau verifikasi dari saya. Kenapa nggak dikarantina? Apa perlu dikarantina atau enggak? Jawaban saya enggak. Kalau kita bawa PCR test, kita nggak perlu dikarantina. Jadi pastikan sebelum pulang ke Indonesia kalian membawa PCR testnya. Jangan sampai buang-buang waktu kalian dengan melakukan karantina atau rapid test dulu dan segala macamnya. Karena saya turun dari pesawat jam 9, saya ketemu istri saya itu jam 10 lebih karena begitu banyak antrian dan pemeriksaannya. Udah, saya rasa cukup sekian video dari saya hari ini, yang mana saya akan verifikasi atau ya verifikasi lah bagaimana proses kepulangan saya kemarin, karena banyak juga yang DM ke saya dan komen bagaimana, kenapa nggak dikarantina atau selamat di karantina atau gimana lah tentang karantina. Jawabannya enggak. Jadi jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya dulu dan tinggalkan kritik dan saran. Atau kalau ada pertanyaan tentang kepulangan saya kemarin, boleh tinggalkan juga di kolom komentar.
Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.